Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Wa qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah al-ahya. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran fasabbihu bukratan wa asilah. Amma ba'du. Para salikin rahimakumullah, sahabat-sahabat saya jamaah ngaji qalbu, semoga kita mendapatkan ridho, maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur dan juga selalu berdoa, moga-moga hari-hari kita selalu diberi maunah. Salah satunya adalah kesehatan, tentu iman, Islam, ihsan kita. Karena situasi seperti ini hanya bergantungnya adalah yang membuat penyakit, yaitu Allah. Karena kita harus berikhtiar agar terus diberi kesehatan dunia, lahir dan batin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para salikin rahimahullah, di akhir dari ngaji qalbu kitab Tajul Arus yang lalu, satu kalimat saja yang ingin saya ulang, yaitu fa idza tubta ilallah zalat atharud dunub. Jadi fa idza tubta, apabila kamu kita semua itu tubta, bertaubat atas semua kesalahan dosa kita, innallaha ghafurur rahim, ya. Jangan sampai kita itu punya dosa happy saja, nggak pernah merasa nyesel, ya. Karena itu harus taubat. Salah satu ciri taubat tanasukai adalah betul-betul merasa hina, ternyuh, dan kita dalam posisi mohon diampuni. Ya, mohon ampun, masa kita senyum-senyum, kan tidak mungkin. Jadi kita harus betul-betul mohon ampun, taubatan nasuha ilallah, kepada Allah, zalat atharud dzunub, maka dengan demikian diputihkan semua dosa kita itu. Nah, karena itu kita mau nggak melakukan hal seperti itu. Nah, karena itu kita lanjutkan para salikin rahimahullah, ya, tentang menginjak bab keduanya. Itu bab kedua dalam kitab Tajul Arus. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fid dharain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la yadkhulu 'alaikal ihamalu illa bi ihmalika an mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la tahsul laka rif'atu 'inda Allah ta'ala illa bi mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mutaba'atu lahu alaihi salatu wasallam ala qismaini jaliyatin wa khufiyatin. Fal jaliyatu kas-shalat was-siyam was-zakat wal hajj wal jihadi wa ghairu dzalik. Wal khafiyatu anta taki dal jam'a fi sholatika wat tadabbur fi qiraatika. Fa idza fa'alta ta'ati
fa'alta ta'ata kas-shalah wal qiraati wa lam tajid fi ma jam'an wa la tadabburan fa'lam anna bika maradun batinan min kibrin aw jubin aw ghairi dzalik. Qala ta'ala sa'asrafu an ayatil ladzina yatakabbaru fil ard bi ghairi haqq fayakunu misal kal majmum alladzi yajidu fi famihi syukra murran. Para salikin Allah, mungkin para salikin sudah punya kitabnya Tajul Arus, bisa dilihat. Mari kita kaji bersama-sama. Di dalam bab ini para salikin kita diingatkan wala yadkhulu alaikal ihamalu illa bi ilmahika ilhamalik. Wala yadkhulu, ya kamu itu tidak masuk, tidak menjadi bagianku, kira-kira jawaban Rasulullah melalui para hadis-hadisnya, dan ini adalah wahyu Allah. Walayatu alaika, kan kamu itu tidak termasuk, ya alaika, kalau kamu itu apa? Ihmalu illa bi ihmalika. Kalau kamu itu menelantarkan dirimu sendiri, ya, terhadap angan-anganmu itu, ya, an mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu itu meninggalkan Rasulullah. Jadi template kita, suri tauladan kita, ya, ideal type kita, yang menjadi ittiba kita ya Rasulullah. Sekarang ittibanya itu bukan Rasulullah yang banyak. Yang banyak artis yang menjadi suri tauladan, ya, mulai dari pakaiannya, cara ngomongnya, ya, dan lain sebagainya. Ini berarti Anda adalah melakukan terlantarkan. Jadi kita melengos. Jadi wajah kita itu merasa menjadi bagian Allah dan Rasul, tapi kita tidak menjadikan Rasulullah itu adalah, ya, ittiba kita, mutaba'atin Nabi. Kita tidak melakukan, tapi kita itu justru melengos. Nah, dengan demikian para salikin, dengan demikian syaratnya adalah mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu hanya satu, ya, ittiba, mengikuti pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tahsul laka rif'ata indallahi ta'ala illa bi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tahsul, kamu enggak akan sampai. Ini kalau dalam ilmu kita ilmu tasawuf itu wusul ilallah, ya, wusul ilallah, sampai berjumpa pada Allah, liqailah, arju ilallah, itu tidak mungkin akan nyampe. Wala tahsul laka, kamu semua itu rif'atu, untuk mendapatkan sebuah keluhuran di dalam proses menuju Allah. Kemarin Syekh Madhuddin kan diceritakan, untuk menuju rif'ati indallah itu adalah dia muhasabah setiap hari, setiap saat, ucapannya, perilakunya itu selalu dipisah. Nah, ini kita tidak sampai dan tidak mendapatkan rif'atu indallah ta'ala illa bimutabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali kamu itu adalah ittiba, mengikuti, sami'na wa ata'na, ya, kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, para salikin. Saya lanjutkan, wattabi'atul lahu alaihi salatu wasallam ismain. Jadi cara kita mengikuti ittiba, anut kalau bahasa Jawa itu anut, mengikuti. Ya, kira-kira kalau orang Madura itu norok bonteknya lah, ya, ngikuti dari belakang itu, menjadi suri tauladan itu, nganut itu semua itu. Alaihi salatu wasallam ala kisma ini dibagi dari dua, menjadi dua model, dua amalan. Apa?
ya jaliyatin wa khafiyatin. Ada cara mengikuti Rasulullah, amalan-amalan kita itu bil jaliyah, dengan kasat mata, dengan perilaku yang physically, ya, wa khafiyatin, dan dengan cara khafiyah bil qalbi, dengan cara hati, dengan cara esoteris value-nya di dalam hatinya. Nah, karena itu para salikin di dalam zikir pun juga begitu. Ada zikir yang bersifat jalli, ya, yang dilakukan la ilaha illallah berulang-ulang di dalam ucapan, nah, tapi terrefleksikan di dalam hati. Tetapi juga ada zikir bil qalbi, khafi, zikrul khafi. Zikrul khafi itu biasanya dilakukan apa? Yaitu tentang zikir latifah. Zikir untuk menyentuh sel-sel lembut di dalam hati kita. Ada latifatul qalbinya, latifatul ruhnya, latifatul syirnya, latifatul akhfanya, latifatul khafinya, latifatul natiqah, walatifatul jamiul badan. Tapi nyentuhnya itu dengan cara yang hati. Itu bisa. Bagi orang tertentu alhamdulillah bisa. Jadi kita menyebut Allah, Allah itu yang bergerak itu di jantung itu bisa nyetrum ke jantung. Sehingga jantung yang biasanya takut ditagih hutang, ya, maaf, takut pada atasannya, ketika zikir Allah, Allah ditujukan pada jantungnya sudah nggak berdenyut-denyut, tidak duk 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 duk, ya, denyutnya itu tidak keras, cepat. Karena apa? Karena kita sudah memasrahkan diri kita itu pada Allah. Begitu juga ruh, ulu hati kita itu diarahkan. Begitu juga ginjal kita ketika bicara khafi itu juga diarahkan ginjal. Nah, pendek kata latifatul ruh itu adalah bagian dari namanya muta'abatu bil khafiyah, dengan cara batin. Jadi nun sewu Bapak Ibu sekalian, nggak cukup menawi apabila amalan kita itu hanya syar'i, physically nggak cukup. Itu tidak ittiba Rasulullah. Kalau ittiba Rasulullah ya lahir batin, zikir lahirnya juga ada, batinnya ada, tata laku batinnya ada, ya, dan juga tata laku zahirnya ada. Ini komplit, ya, dan demikian komplit. Saya lanjutkan. Fal jaliyatu fal adapun jaliyah, amalan-amalan muta'abatun tadi yang jaliyah itu diibarati, itu dicontohkan apa? Kas sholat, seperti sholat, wasyam, wazakat, walhad. Ini adalah ibadah jismiyah, ibadah badaniah. Jadi manis tato'a yang menyangkut haji, katakan itu kalau tidak fisiknya kuat ya enggak, itu tidak menjadi bagian dari istato'a. Karena kalau istato'a itu ya fisiknya, ya batinnya, ya uangnya. Kalau nggak sampai kalau nggak punya ya nggak sampai. Tapi ini kita sedang diuji ya para salikin. Kita sudah punya uang, sudah daftar 3 tahun, 4 tahun mestinya berangkat, tidak jadi berangkat. Yang daftar seperti di Waju itu daftar tunggunya itu 40 tahun, Masya Allah ya. Jadi para salikin kalau sudah punya anak, punya rezeki, ya umur 10 tahun sebaiknya sudah didaftarkan. Daftarkan 10 tahun, nanti berangkat 30 tahun lagi atau 40 tahun, usia 50 itu pas untuk manis tato'a. Karena haji itu adalah pekerjaan yang bersifat adalah badan jismiyah. Nah, jadi dengan demikian as-sholat, ya sholat. Tidak boleh seseorang
yang mengaku ilmu tasawuf tapi nggak sholat. Karena orang yang tasawuf, ilmu sufi, orang yang thariqah itu syariatnya kuat dulu. Jadi namanya itu apa? Al-haqiqatu bila as-syariah batilah. Jadi orang yang hanya mengejar hakikat tapi syariatnya nggak berjalan itu batil. Tapi maaf, kalau mayoritas orang ya itu mengejar syariat, enggak lah, saya nggak usah thariqah-thariqawan, nggak usah zikir-zikiran, yang penting sholat. Nah, kalau itu dilakukan, pandangannya itu, ya itu namanya as-syari'atu bilal haqiqatu atilah. Jadi kalau orang itu hanya syariat, tidak punya hakikat, tidak thariqah dan tidak menjalani esoteric value di dalam batinnya itu atilah. Seperti orang di perempatan 5, simpang 5 Semarang sana, di pinggir jalan ngalor itu ada mobil itu kemana. Dia nggak tahu, hanya di pinggir jalan tolak kanan, di simpang sana, nggak tahu arahnya apa. Itu hanya kalau syariat, karena tidak pernah menemukan sesuatu. Oke ya. Jadi dengan demikian, tapi itu tetap harus dilakukan. Fal jariyatu kasolat, sholat. Siang puasa. Jangan sampai kita tidak puasa. Ya, karena itu harus kuat, sehat lahir batin. Waz zakat, ya ini membayar zakat. Karena ada hak sosial yang ada di dalam harta kita. Jadi jangan hanya untuk diri kita. Wal hajj tadi sudah saya sebut. Jadi hajj yaitu adalah pergi haji bagi yang mampu, lahir dan batin, uangnya, fisiknya. Karena itu mengapa al-hajju arafah itu adalah haji arafah, walaupun sakit ya safari wukuf. Ya, yang sakit itu naikkan ambulan tapi tetap di posisinya di area Arafah itu. Jadi kalau tidak di Arafah tidak sah hajinya. Ya para salihin, wal jihadi bi ghairi dalik, dan melakukan jihad. Ghairi dalik dan lain dari amalan-amalan fisik lainnya yang bagus. Ini saya tidak usah ngulas jihad itu apa. Yang jelas jihad itu kata kuncinya satu. Ya, jihad itu kuncinya satu, yaitu siapa yang muri-muri, yang memperjuangkan agama Allah, ya, amar ma'ruf nahi munkar, mencari ilmu, itu masuk jihad. Jadi jihad itu bukan dalam arti manggul senjata, nembak sono nembak sini, bakar sono bakar sini, ya, mengkafirkan sana mengkafirkan sini. Tidak. Jihad itu adalah mengajak orang untuk berbuat baik, ya, terhadap urusan-urusan agama. Jadi sekarang itu kan banyak salah mengartikan jihad. Pendek kata, kalau seseorang itu memikirkan orang, memikirkan agama, memikirkan banyak orang, ini orang yang penting. Penting dalam pandangan Allah. Karena dia ilmunya, rezekinya juga untuk kepentingan orang lain, bukan untuk diri sendiri. Ya, ini menjadi orang penting. Banyak orang sugih, ya, orang kaya, tidak pernah memikirkan orang lain, tidak pernah mentasarufkan hartanya kepada orang lain, kehadirannya dihindari banyak orang. Ini bukan orang penting, meskipun dia itu jabatannya tinggi, meskipun jabatannya besar, tetapi dia itu sesungguhnya bukan orang penting. Jadi orang penting adalah orang yang bisa mendekatkan diri pada Allah di satu sisi, tetapi di sisi yang lain juga bermanfaat pada orang lain. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Kira-kira itu ya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Oke. Saya lanjutkan, wal khofiyatu, dan yang bersifat khofiyah, yang di dalam batinnya itu, yaitu anta
taqidal jam'a fi sholatika wa tabadru fi qiraatika. Anta taqidal jam'a, ketika Anda itu adalah mempunyai itikad boleh, atau menjadikan suasana batin ya, dalam suasana keadaan yang kita itu al-jam'u, menyatu ya, fi sholatika, di dalam sholat kita, wa tadabbur fi qiraatika, dan kita merenung, mengerti, memahami terhadap apa yang kita baca waktu sholat. Ada sedikit, kalau Anda, kita semua tidak mampu menjalankan sholat menyatu dengan Allah, kira-kira ada apa ya? Itu pertanyaan kita. Padahal yang namanya khofiyah itu adalah perasaan batin esoteris diri kita itu ketika kita itu menyatu, berjumpa pada Allah. Yang nama sholat itu mestinya atabudallah ka'annaka tarah wa illam takun tarahu fa innahu yarah. Mestinya gitu. Bukan Allahu Akbar pikirannya kemana-mana. Ketika mau niat iya konsentrasi, begitu Allahu Akbar udah kebuka lagi urusan pekerjaan, urusan makanan, urusan rekreasi, urusan hutang piutang, urusan perdagangan muncul. Bahkan ya guyonnya itu hal-hal yang kecil pun, misalkan kunci yang hilang pun bisa ketemu karena sholat itu. Nah, ini berarti Anda tidak taqidal jam'a fi sholatika wa tadabburu fi qiraatika. Berarti Anda sholatnya itu tidak khofiyah. Anda itu sholatnya hanya fisikal. Padahal Allahu Akbar tidak ada yang lain. Allah yang Maha Besar itulah yang ada. Bukan keluarga, bukan anak, istri, keluarga, harta, enggak. Karena itu mengapa orang sholat yang penting itu, orang yang sholat yang bisa khusyuk itu memaknai terhadap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wallahu akbar itu di belakang. Pertama harus mensucikan Allah, subhanallah, bersyukur pada alhamdulillah, menyatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illa ma'budah, la ilaha illa maqsudah, la ilaha illa mahbubah illallah, wa la ilaha illallah wallah. Allah itu akbar. Ketika Allah akbar berhenti. Nah, itu ada teorinya, teori wukuf. Orang konsentrasi itu, kalau orang tarekoh ada teknisnya untuk menarik nafas yang panjang, kemudian konsentrasi, insya Allah itu sudah bisa betul-betul kita itu khudur dan tumaninah di dalam sholat. Rasalikin ya, itu caranya adalah apabila kita itu sudah menyatakan melakukan amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu bil khofiyah. Tapi fa idza fa'alta ta'ah kas salat wal qiraati walam tajid fi majam'an wala tadabburon. Ini fa idza fa'alta, kalau kita di dalam sholatnya itu sudah taat, sudah sholat, sudah membayar, sudah zikir, sudah membaca Quran wal qiraah ya, qiraah baik itu di dalam sholat maupun baca Quran yang kita baca, walam tajid, kemudian kita tidak menemukan makna Allah, tidak menemukan makna musyahadah pada Allah, kehadiran Allah, fima fiha, artinya amalan-amalan yang baik kita itu jam'an, kita tidak jam'an, tidak menyatu dengan Allah, wala tataburun, dan kita tidak bisa merenung, tidak bisa mengheningkan, henung ya di dalam proses sholat ya. Henung itu sebetulnya Jawa ya, ilmu meneng, ilmu merenung, ilmu kontemplasi. Tapi orang Indonesia ya wukuf, kalau pakai ilmu agama namanya wukuf, kalau pakai ilmu Jawa itu ya ilmu henung.
Wala taburu, maka itu apa? Fa'lam, ya ketahuilah ya, anna bika maradun batinan. Kamu tuh sakit batin kok. Kamu tuh sakit. Sholat tidak mengerti sholat, zikir tidak memaknai makna zikir, dingklak-dingkluk tapi nggak pernah tanha anil fahsya'i wal munkar. Kamu itu apa? Maradun batinan. Kamu itu sakit. Ini maaf ya, ini buku ini. Jadi kalau kita introspeksi ya, kalau sholat kita tidak merefleksikan sebetulnya batin kita itu sakit. Ya, karena apa? Min kibrin, kita itu ada sakit kibir, takabur, wa ujub dan ujub, awalidalik dan penyakit-penyakit batin yang lainnya, yaitu misalkan ujub, takabur, riya dan sebagainya itu, sehingga tidak merefleksikan sebuah betul-betul kita menjalankan ibadah yang khofiyah. Jadi para salikin penting yang khofiyah ini. Jadi jangan hanya dengklak-dengkluk, tapi tidak mempunyai makna yang betul-betul di dalam hati kita. Qala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, sa'asrifu an ayatil ladzi yatakabbaru fil ardi bighairi haqq. Allah akan mengatakan, Allah berfirman, sa'asrafu, aku akan belokkan. Hati kamu itu akan kami pelengoskan, kamu nolak yang tidak betul, ya, an ayati dari tanda-tanda kekuasaanku, alladzina yatakabbaru bagi orang yang takabur fil ardi bighairi haqq, kepada di dunia ini kepada orang yang tidak benar. Jadi kita itu takabur, udah orang yang takabur itu sholatnya nggak akan paten, wes. Kalau orang itu riya, pasti sholatnya, zikirnya tidak dalam posisi khofiyah. Itu berarti Anda memakai jubahnya Allah, yang Allah Maha Besar itu. Padahal Allahu Akbar itu adalah tidak ada yang lain, bukan harta, bukan benda, bukan harta. Kunci yang hilang-hilang itu ketemu bukan di situ. Oke. Fayakunu misaluka kal mahmud. Kalau orang itu sudah dibelokkan dari ayat Allah, hatinya dibutakan, ilmu batiniahnya tidak tercerahkan, ya, tidak ada illumination, tidak ada enlighten fil qalbi, tidak ada pencerahan di dalam batin. Ini apa? Fayakunu, orang seperti ini adalah dimisalkan mitaluka kal mahmud, seperti orang sakit panas. Apa cirinya orang sakit panas? Alladzi yajidu fi famihi sukran, tidak bisa merasakan di dalam mulutnya itu apa gula itu, dan gula itu dirasakan murron, itu pahit. Jadi nggak bisa orang itu kalau nggak batinnya diolah, tidak torekoh, tidak hakikat, tidak ma'rifat, udahlah sampai umur 70-80 tahun nggak akan menikmati rasanya sholat, rasanya zikir malam, rasanya sholat malam, nggak akan. Diajak sholat saja berat, karena dia sakit hati. Jadi marad dan batinan itu di sini. Ya, kita introspeksi ya Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat saya. Nah, dan gula itu dirasakan murran, dirasakan itu pahit, padahal gula itu adalah manis. Padahal zikir itu nyaman, padahal sholat malam itu indah, padahal sholat yang pateng itu enaknya bukan main, bukan seperti anak muda nyari tempat terawih, cari yang cepet, yang cepet. Nah ini berarti dia tuh sakit, batinnya nggak sakit, nggak bisa menikmati sholat pateng, ya, terawih, ya, sholat malam dan sebagainya. Karena batinnya sakit, sehingga tidak bisa menemukan makna sholat, zikir malam, zikir fil qalbi itu tidak bisa mendapatkan. Rasa begini,
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, alaikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.